kerja. Oke, mohon maaf Pak, hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, terutama ini tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan antara dilema etika dan bujukan moral, Pak. Pertanyaan yang pertama, Pak, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Pertama-tama kami pelajari dulu kasus tersebut. Dengan kita mempelajari, nanti akan tahu akar permasalahannya. Untuk dilema etika sendiri ini seperti apa tuh Pak? Ini yang dilema etika ini muncul tapi juga baik dan berlawanan dengan baik. mungkin Bapak dilemanya itu sama-sama benar namun saling bertentangan ya Pak ya, begitu? Iya. Pertanyaan yang kedua Pak, dalam mengambil keputusan terutama di sekolah ini Pak, tentunya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini Bapak dalam mengambil keputusan yang seperti itu bagaimana Pak? Sebelum mengambil keputusan, kita kumpulkan guru-guru. Pendapat yang banyak akan mempermudah kita mengambil keputusan nantinya. Baik, berarti yang disampaikan Bapak tadi juga termasuk dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan gitu nggih Pak? Tadi dengan mengumpulkan teman-teman guru begitu nggih. Kemudian baru mengambil keputusan yang tentunya sesuai dengan berpihak pada murid nggih Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan? Hal yang saya anggap efektif melibatkan orang tua, juga melibatkan komite, juga yang tidak kalahnya melibatkan guru-guru supaya nanti kita efektif dalam mengambil kebijakan. Kalau saya boleh konfirmasi, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi supaya efektif tentunya ada yang menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini begitu nggih Pak nggih. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian ya ada pengujian benar atau salah. Yang selanjutnya Pak, mungkin selama ini ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Pokok permasalahan itu tadi, apa yang menjadi pokok permasalahan, kemudian apa yang akan terjadi, kita pecahkan bareng-bareng. Berarti mungkin tantangannya misalnya diantaranya individu dengan masyarakat ya Pak, kita mungkin ya atau siswa kita, kemudian ada rasa keadilan dan rasa kasihan ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu Pak ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, kalau terjadi kasus tidak langsung kita selesaikan di tempat itu, bisa langsung diselesaikan di tempat tersebut. Dan saya sendiri juga tidak membuatkan jadwal karena kan permasalahan kasus itu tidak ada jadwalnya, langsung suatu ketika insidental ya? Iya, insidental. Itu tadi ya kuncinya juga adanya refleksi tadi ya Pak ya, refleksi kita refleksikan sebelum mengambil keputusan tadi. Mungkin dari Bapak ada yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait kasus dilema etika tadi Pak? Saya kerjasama dari para guru, kita libatkan Bapak Ibu guru yang lain juga tentunya
kepala sekolah kan Pak. Ya. Tidak hanya guru tersebut yang bisa satu kelas salah satu yang bermasalah, tidak hanya gurunya yang terakhir Pak yang ingin saya sampaikan Pak, pembelajaran apa Pak yang ini yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak nih kurang lebih sudah puluhan tahun dalam pengambilan keputusan di 5 etika dan kekompakan, kedisiplinan guru-guru, kemudian satu memiliki sekolah terbeni Pak ya, Jawa bilang rasa memiliki ya Pak. Ya, jadi kalau ada permasalahan ya kita selesaikan bersama karena kita kan satu keluarga. Baik, terima kasih Pak. Ini kalau boleh saya tarik garis besar tadi kesimpulan Pak, wawancara kita Pak pada pagi hari ini tentunya dalam pengambilan keputusan sebisa mungkin kita mengambil keputusan dengan secara bijak ya Pak, dengan memperhatikan nilai-nilai yang mungkin bertentangan dalam dilema etika. Kemudian bagaimana tahap-tahap tadi yang sudah Bapak sampaikan prosesnya sebelum kita mengambil keputusan, yaitu rasa saling memiliki, handar beni bahwa kita ini adalah satu keluarga itu ya. Terima kasih sekali ya Pak. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam Mas Praja. Terima kasih Pak Anang atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini saya mohon izin Pak untuk mewawancarai Bapak ini ya Pak ya. Yang terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, selama Pak Anang menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, atau ini kasus ini masuk dilema etika ataukah masuk bujukan moral Pak? Bagaimana ini dari Pak Anang untuk mengidentifikasinya? Tentang dilema etika ini itu memang kadang kita di posisi yang serba salah karena penanganan kasusnya kan kadang melawan benar. Kita memutuskan benar kalau ini juga benar, seperti ini juga benar. Kemudian kalau yang bujukan moral itu kita kadang ini Pak Praja kita sudah tahu kalau ini salah ya salah, kalau ini yang benar ya benar. Jelas gitu ya Pak ya. Kalau bujukan moral lebih susah yang dilema etika ya Pak ya, karena bertentangan benar dan benar tadi ya. Begitu nih. Sama-sama benarnya itu tadi. Ya, untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Pak Anang ini dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama apabila ada kasus-kasus di mana dua kepentingan tadi sama-sama benarnya Pak. Seperti ini Pak Praja, kalau sudah sama-sama benar ya kita nanti ambil di suara terbanyak, kita kadang pakai mufakat musyawarah terlebih dahulu, kemudian untuk memutuskan kasus tersebut dengan dewan guru. Kalau seperti itu kemudian nanti saya dengan inisiatif sendiri. Jadi tetap ya Pak, tetap melibatkan teman-teman guru ya Pak. Baik. Pertanyaan yang ketiga Pak, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama untuk langkahnya tentu ini kita menganalisis dulu masalah yang ada, kemudian dibahas bareng-bareng, setelah itu dicari solusi yang terbaik. Artinya kata kuncinya mencari solusi yang terbaik ya. Dari tadi bersama-sama, kemudian ada inisiatif seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian selama ini hal-hal apa Pak ini yang Pak Anang anggap efektif nih ya, dalam pengambilan keputusan ini Pak? Kalau kita mengambil keputusan itu maksudnya bisa diterima untuk semuanya. Oh iya, artinya bisa diterima oleh semua warga, semua warga terutama ya Pak ya. Efektif ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin selama ini hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Baik Pak Praja, tentang kasus dilema etika ini memang kadang menjadi dilema kita sendiri tentang terutama
untuk penanganan kasus ini itu kadang ini yang kebenaran melawan kesetiaan, kemudian individu dengan masyarakat yang ada. Kemudian kita harus berpikir hasil akhirnya Pak Praja dalam menangani kasus dilema etika ini. Baik kan kita harus menganalisis dulu, dianalisis, mendata dulu kasus-kasus yang ada. Jadi kita buat jadwal terlebih dahulu, nanti mana dulu yang harus diselesaikan lebih dulu, seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, dari selama ini Bapak mengambil keputusan, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Saya sebagai orang baru di sekolah ini tentu ada, terutama guru-guru yang lebih senior kadang kita mintai pendapat untuk menangani kasus-kasus yang dilema etika ini. Jadi tetap ada Pak Praja. Terutama kembali lagi teman-teman ya, guru-guru senior dengan diskusi itu tadi melibatkan. Tapi nanti untuk di keputusan akhir tetap di saya seperti itu. Iya, betul. Pertanyaan terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Anang petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang pertama ini, ternyata kita saat mengambil keputusan itu harus tetap melibatkan rekan-rekan kita, rekan-rekan yang ada di sekolah ini, kemudian menganalisis kasus. Jadi kita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah masalah atau mencari solusi, itu tidak tergesa-gesa, sehingga solusi yang didapatkan nanti bisa baik untuk semuanya. Sudah selesai Pak ya, ini wawancara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan wawancara dengan Pak Anang, saya jadi bertambah Pak pemahaman saya tentang pengambilan keputusan, terutama untuk dilema etika ya Pak ya. Kalau boleh saya tarik garis bawah, kemudian apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini dari Pak Anang menyampaikan bahwa yang perlu digarisbawahi dalam pengambilan keputusan tetap melibatkan rekan guru dan berpikir untuk hasil akhir itu tadi ya Pak ya, dan berusaha untuk tetap berpihak kepada guru. Terima kasih sekali ya Pak ya atas waktunya. Lain waktu boleh kalau besok saya minta bantuan lagi pada Pak Anang ya Pak ya. Terima kasih Pak Anang. Sami-sami Pak Praja.